Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, masih kita bahas tentang masalah membeli kitab dan memiliki kitab, syira' al-kitab dan iqtina' al-kitab, membelinya dan memilikinya. Seorang talibul ilm itu perlu sekali untuk meningkatkan nafasnya untuk menelaah kitab-kitab, menyusu dan menyeruput faedah ilmiah dari kitab-kitab para ulama, tentu setelah Al-Quran dan juga kitab-kitab sunnah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menuntut ilmu melalui kitab itu bukan suatu kemunkaran. Ya, bukan suatu kemungkaran kecuali di beberapa konteks. Pertama, kitab tersebut adalah kitab yang sesat atau menyimpang, atau dikaryakan oleh seorang yang dikenal penyimpangannya dalam masalah akidah. Ya, ini pun nanti ada rinciannya, tetapi cukup global itu saja. Kemudian yang kedua, membaca kitab dengan maksud bukan untuk menuntut ilmu. Dengan maksud bukan untuk menuntut ilmu, melainkan riya, atau ada maksud untuk mengkritik ulama yang jauh di atas kita, yang mana ulama tersebut ulama rabbani, maka ini tentu pembacaan yang munkar, yang buruk. Dan juga yang ketiga, yaitu membaca, yang ketiga adalah menegak racun dari kitab. Bagaimana itu? Ya, meneguk racun dari kitab. Bagaimana? Yaitu membaca kitab-kitab yang bukan di levelnya. Yaitu itu mungkin tidak langsung kita sebut munkar, tetapi ini sama dengan meracuni diri sendiri dengan hal yang tidak dimampu dia handle. Ya. Kalau levelnya pemula, maka jangan dia mencari faedah dari kitab-kitab kibar. Karena itu hanya akan menjadi racun buat dirinya dan hatinya. Lebih buruk lagi kalau dia merasa paham dengan itu, padahal dia nggak paham sama sekali, tidak paham sama sekali. Ya, jadi tidak semua disebut rajin membaca kitab berarti baik, nggak semua. Ya, maka rajin membaca buku itu dilihat dari konteksnya apa. Memang kesannya baik, tetapi kalau konteksnya sesuai, maka insya Allah baik. Dan penuntut ilmu perlu untuk memiliki kitab-kitab atau buku-buku sebagai rujukan untuknya. Dari berbagai disiplin ilmu secara basic itu harus ada. Ya, harus ada. Kecintaan terhadap membaca itu di zaman awal-awal dakwah salafiyah menyebar di Jabodetabek beda dengan sekarang. Bisa terlihat di jajaan di tabligh akbar atau kajian-kajian yang cukup ramai. Ya, dahulu kebanyakan ikhwah pedagang itu, ya, dari semua dagangan banyak atau sebagiannya itu buku-buku, walaupun terjemahan. Kalau sekarang sangat minim. Ya, yang beli ya karena peminat yang membeli buku pun itu tidak banyak. Dulu pedagang itu sampai bawa banyak sekali buku, sampai ada yang tebel-tebel itu dijual di depan tabligh akbar. Kalau sekarang dijual itu buku-buku tipis-tipis.
Karena kalau yang tebal itu kurang diminati. Ini mencerminkan sebenarnya. Kalau dikatakan bahwa saya sekarang sudah ada PDF dan sekarang sudah dipermudah, itu cuma alasan aja. Kenyataannya walaupun banyak PDF, tetapi minat membaca benar-benar buku penuntut ilmu itu makin merendah. Sejujurnya seperti itu. Sehingga kita kalau mau menggalakkan untuk para ikhwah untuk membaca buku, itu harus dari titik sadarnya, bukan hanya sebatas contoh dari kita. Harus kita benar tekankan titik sadarnya. Ya. Karena sekarang awarid dan sesuatu yang hal-hal yang membuat kita teralihkan dari membaca buku itu terlalu banyak, terutama media sosial. Memang ada beberapa penuntut ilmu, alhamdulillah, menggunakan laptopnya dan juga handphonenya untuk membaca kitab-kitab PDF karya ulama. Memang. Itu ada beberapa tulab seperti itu. Memfokuskan untuk betul-betul memanfaatkan internet dan secara virtual dia membaca. Iya, betul ada. Tapi nisbat dibandingkan atau ratio dibandingkan dengan yang cuman media sosialan, medsosan, yang nggak ada apa-apanya jumlahnya. Ya, maka di sini Anda benar-benar menyarankan para ikhwah sekalian yang hadir di majelis ini dan juga yang di rumah, siapapun yang menyimak rekaman atau mana, baca kitab, baca buku. Baca buku, luangkan banyak waktu untuk baca buku, luangkan waktu dulu. Ya. Kalau antum bilang antum sibuk, antum enggak seberapa sibuk sebenarnya. Tetap harus baca buku. Ya, di sini untuk apa? Mempertahankan khazanah ilmiah kita. Dan kebiasaan para ulama, mereka membaca buku, meraguk faedah dari buku. Jadi balance hari-hari itu dia ada yang dia baca, ada faedah yang dia dapat. Kalau perlu dia catat ulang beberapa faedah dan dia murojaah di jalanan. Masya Allah itu afdal. Ya begitu teman-teman para ikhwah sekalian. Apapun buku yang ada di rumah antum baca itu, baca. Buku yang berfaedah. Ya. Baik, kita ke nomor 10. Menghubungi di antara kiat dalam membeli buku. Menghubungi maktabah. Di sini terjemahkan perpustakaan. La, ini bukan perpustakaan terjemahnya. Ya, maktabah di situ, maktabah dalam bahasa Arab ya. Kalau diterjemahkan di Indonesia ada dua model. Imma makna perpustakaan, ya, itu maktabah. Atau makna kedua, yaitu toko buku atau produsen buku. Apa bahasa Indonesia ini? Penerbit. Penerbit atau distributor buku atau toko buku itu maktabah semua namanya. Di Saudi pun disebut maktabah. Jadi maktabah bisa arti perpustakaan yang tidak menjual buku sama sekali. Bisa juga maknanya adalah produsen atau penerbit atau toko buku itu maktabah. Pustaka, misalnya bahasa kita tuh pustaka as-sunnah, berarti maktabah as-sunnah. Pustaka al-wadi, misalnya fotokopi jual kitab Arab, itu berarti maktabah al-wadi. Begitu ya, itu maktabah. Nah, yang di poin ini nomor 10 menghubungi bukan perpustakaan. Namun maksudnya adalah toko buku atau distributor. Menghubungi mereka dan penyalur kitab buku ya via telepon untuk menanyakan keberadaan kitab dan mengetahui keberagaman harga. Ya. Misal kalau seorang penuntut ilmu udah bisa bahasa Arab, dia mau beli kitab Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada yang versi 20-an jilid dan ada yang versi 37 jilid. Ya, dia harus mempertimbangkan dana yang ada pada dirinya. Yang 20 jilid itu cetakan Maktabah Ubaikan. Awal tahun 2000-an lalu atau 90-an akhir itu dicetak. Cukup lama ya. Dan masih tersisa di beberapa toko-toko buku, baik di Saudi atau di sini atau di Suriah dan yang harganya ana tidak ingat harganya berapa. Mungkin 3 juta atau 2 juta sekian, ana tidak ingat. Tapi kemudian ada juga versi 37 jilid cetakan Saudi dan itu cukup tinggi harganya karena lebih banyak jilidnya.
Nah, dia lihat kocek yang dia punya. Mungkin yang 37 jilid berapa ya? Berapa duit ya? Nggak usah dicek lah. Anggaplah yang 30 jilid itu 5,5 juta ya. Yang 20 jilid itu 2,5 juta, anggap gitu. Taib. Pertama dilihat berapa duit antum, misalnya. Kalau antum punya uang 6 juta, berarti antum bisa nih beli yang 37 jilid. Tapi dilihat juga kebutuhan antum kebutuhan apa. Kalau sebatas baca, maka sebenarnya yang lebih irit dan original itu cukup. Tapi kalau mau menjadikan lebih referensi dan rujukan dan juga dari segi font, dari segi cover, dari segi ketepatan juga lebih afdal, maka yang 37 jilid ini antum beli. Antum mengorbankan 5,5 juta demi ketepatan tujuan. Tapi kalau tujuan antum cuma baca saja dan meraih faedah saja, bukan untuk sebagai referensi disertasi atau referensi bahas riset, maka cukup yang 2,5 juta ini. Nah, jadi kita itu perlu pertimbangan. Ya. Banyak kitab-kitab yang dari Arab yang ada yang cuma 1 jilid dan ada yang dijadikan 2 jilid. Nah, itu tergantung dengan seberapa kocek antum dan juga seberapa tujuan antum. Misalnya syarah kitab Tauhid, Al-Qaulul Mufid, syarah kitab Tauhidnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Oke. Itu ada yang versi 1 jilid. Ya, fontnya agak kecilan, dan ada yang versi 2 jilid, fontnya agak besaran. Beda penerbit. Bahkan ada satu penerbit, satu penerbit tapi menerbitkan versi 1 jilid dan ada versi 2 jilid. Dilihat kocek antum berapa. Yang versi 2 jilid jelas lebih mahal. Ya, tapi dari segi fontnya mungkin lebih besar sehingga lebih mudah untuk antum baca. Mana yang mungkin lebih cocok buat antum, dilihat. Jadi pertimbangan itu juga perlu ada, dan itu nanyanya ke siapa? Ke penjual. Nah, masalahnya penjual sekarang kalau di Indonesia ini banyak yang nggak ngerti apa yang dia jual. Taunya harga doang, nggak tahu isi. Nggak tahu isi lagi. Kok nggak tahu isi ya? Kenapa nggak tempe gitu? Jadi gagal fokus anak. Kalau anak nggak lapar-lapar amat loh. Kembali ke buku tadi. Ya. Misalnya nih, kita nanya ke penjual Indonesia, orang ikhwan kita misalnya. Akhi, antum tahu ini terjemahan syarah Arba'in Nawawinya Syekh Utsaimin. Terjemahan syarah Arba'innya Syekh Utsaimin. Antum nanya ke para pedagang, enggak pada paham. Iya. Mereka hanya taunya judul kitab yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Falah, Pustaka Sunnah. Judul kitabnya saja. Yang judul kitabnya itu tidak sama dengan judul asli di bahasa Arab. Akhirnya, waduh afwan, itu nggak ada, kami nggak tahu. Padahal dia jual. Iya, dia jual. Tapi judulnya itu versi Indonesia bukan syarah Arba'in Nawawi, apa gitu. Tulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Akhirnya dia bilang, nggak afwan. Nah, ini karena penjualnya ini, dia mungkin karyawan. Yang tugasnya hanya apa? Tugasnya hanya menjual. Ya nggak salah juga dia menjualkan, tapi ketika perkara jualan kitab ini tidak diserahkan kepada penuntut ilmu, ya memang jadinya nggak paham. Karena kepentingan dia bukan untuk ilmu. Kepentingan dia cuma apa? Ya jualan. Iya gitu. Sama kayak bedang parfum. Ditanya mau aroma yang ini, yang woody gitu. Yang Udi yang dia nggak tahu apa, taunya ud ya, yang ud ya. Dia artinya ud itu yang bikin gitu ya, gitu. Ini nih nyengat nih, ini ud. Padahal bukan ud, ini aroma amber. Gak ngerti. Asal penting jual, karyawan. Ya begitu. Beda dengan kalau yang jual emang betul-betul passionnya di parfum. Seperti yang jual kitab passionnya di ilmu. Wah, itu pasti beda. Beda itu. Antum nanya kepada dia, dijelasin. Masya Allah, ini jarang didapat. Tapi kalau di Saudi Arabia, toko-toko kitab itu banyak dari mereka yang paham kitab, mereka juga jual. Waalaikumsalam. Ya, begitu. Ya. Syarah Thalathatul Usul
Syekh Utsaimin. Ini bukan hanya ini loh cetakannya, ada juga yang lain. Anu lupa warnanya hijau kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, salah usul salasah itu. Nah, kalau Anda sebagai pedagang buku terjemahan Indo nih, nah nanti kan ada yang nanya nih dari konsultan, nanya ke Anda, saat Antum jualan kitab kan, secara usul salasah itu ada berapa kitab Ustaz? Nah, ada siapa aja? Anda sebutin. Oh, di Indonesia ini terjemahan yang sudah ada, Syarah Syekh Utsaimin, ada penerbit pustaka Qawam, ini apa pustaka Qawam apa ini? Darul Haq, dan satu lagi pustaka lain. Ada juga syarahnya Syekh Shalih Fauzan, pustaka lain. Ada syarahnya Syekh Fulan, pustaka lain. Itu semua terjemahan. Ustaz, kira-kira yang recommended yang mana ya? Semuanya recommended kalau Anda kayak gitu tuh. Supaya dibeli semuanya gitu. Waduh, Afwan Ustaz, Anda cuma butuh satu. Nah, kalau butuh satu, Antum pengen penjelasan yang panjang atau yang ringkas? Ya ringkas Ustaz. Oke, Syekh Shalih Fauzan aja Antum ambil tuh. Gitu. Jadi ngerti kayak gitu. Kalau pedagang umumnya kan, cuman yang ini syarah yang lebih ini apa yang lebih pendek, pokoknya udah sebutin aja judulnya apa, saya nggak mau capek kata pedagangnya. Kayak pedagang buah misalnya. Antum nanya, Pak ini apel vitamin apa ya? Bengong pedagang buahnya. Nggak tahu. Udah, pokoknya sekilo sekian gitu. Saya nggak tahu lah vitamin apa di dalamnya. Buah naga tuh kira-kira pedas nggak ya? Enggak lah. Vitaminnya apa aja? Waduh, saya nggak tahu dah Pak, gitu kan? Karena apa? Passion dia tuh bukan di buahnya, passion dia di apa? Dagangnya. Pasti beda. Nah, di sini yang disuruh hubungi perpustakaan dan penyalur kitab via telepon, menanyakan keberadaan kitab dan mengetahui keberagaman harganya. Kalau cuma tahu harga doang, itu sih tinggal gampang lihat di list kan. Tapi sekarang jarang penjual buku atau kitab yang murni memang betul-betul dia thalibul ilm. Passionnya betul di kitab itu nggak banyak. Kalau antum menemukannya seperti itu, antum langganan sama orang itu. Antum langganan sama orang-orang. Ya, begitu. Karena dia ada passion di sini. Bagus dia. Kalau antum ajak dia diskusi tentang buku, nyambung dia. Iya. Dahulu kala penjual buku itu disebut nusakh. Penjual buku disebut apa? Nusakh. Nusakh itu tukang kopas, tukang menulis ulang manuskrip. Karena nulis ulang, kira-kira meletok nggak tuh ilmunya? Meletok lah. Karena menulis ulang tuh lebih besar meletoknya daripada baca loh. Ya, nulis ulang. Jadi kitab setebal ini tulis ulang, dan ini masih kecil ini kitabnya termasuk. Ditulis ulang. Ada orang order, saya order kitab secara usul salasah misalnya. Ditulis ulang lah dia. Karena dulu nggak ada komputer, nggak ada apa. Ditulis ulang pakai tinta, pakai kertas. Itu kertas jadul, ditulis ulang. Hafal itulah lama-lama tuh paham dia. Apalagi orderan ada 5 orang, ada 5 ulama order kitab, ditulis ulang. Biasanya nusakh itu tulisannya bagus. Yang jelek biasanya ulamanya, yang penulisnya aslinya tuh ya biasanya jelek. Makanya Anda pernah cerita di sini kan, seorang ulama yang punya tulisannya jelek banget ya. Sampai diejek sama teman-temannya gitu. Saking jeleknya tulisannya, sampai dia sedih. Karena merasa tulisannya itu jelek banget. Kadang-kadang bahkan dia nggak ngerti apa yang dia tulis gitu loh, saking jeleknya. Suatu ketika, dia pergi ke toko buku. Toko kitab ini kan isinya para nusakh, yaitu mereka yang nulis ulang. Dan juga ada beberapa koleksi kitab-kitab dari ulama langsung gitu. Ini ulama ini sedih dengan jeleknya tulisan dia. Akhirnya dia ke toko kitab. Dia pengen nyari tulisan tangan yang lebih jelek daripada tulisan tangan dia, supaya dia bisa bahagia. Akhirnya dia pun mencari-cari, buka-buka lembar-lembaran, suhuf-suhuf dibuka. Dia menemukan bentuk tulisan tangan yang lebih jelek daripada tulisan tangan dia. Dia bergembira, akhirnya dia beli buku itu. Wah, dia senang, sampai rumah dia senang. Terus dia baca ulang di rumah, nih jelek banget tulisannya. Setelah dia baca lebih dalam lagi, akhirnya dia sedih lagi. Kenapa? Karena ternyata itu tulisan dia sendiri. Paham gak maksudnya? Sejelek-jelek tulisan. Tuh. Zaman dulu kayak gitu.
Kita kalau nulis ulang aja buku ini nih, Pak, ngabis berapa lama, ya kan? Tapi faedahnya apa? Antum betul-betul meletok. Itu dulu, makanya dulu nusakh, penjual manuskrip itu rata-rata penuntut ilmu benar-benar, dan mereka paham apa yang mereka, saking mereka biasa nulis ulang. Subhanallah. Iya, dan itu thariqah yang ana dulu ketika di Al-Irsyad. Ketika mau ujian akhir biasanya tuh pas ana di Muallimin SMA, ana termasuk talib yang suka mentalkhis. Ada ahli talkhis. Jadi anak buka kitab, mempelajari, anak apa namanya, anak apa istilahnya itu ya, memberikan bagan-bagan ya. Apa sih yang kayak ini terbagi menjadi diginiin ya, apa namanya? Apa ini? Ya meringkas, tapi membuat bagan-bagan, taksimat kayak gitu, pembagian-pembagian gitu. Ya bukan tabel tapinya. Misalnya ini terbagi menjadi satu, dua, tiga atau satu, dua, tiga itu. Ada dulu sampai sekarang suka seperti itu. Tapi dulu waktu masih sekolah atau masih di Libya itu ada membuat talkhisan yang banyak seperti itu. Dan para ashab, para teman-teman sekelas rata-rata mereka kemudian memfotokopi. Ya, jadi ada dulu kalau hari-hari menjelang ujian akhir, ujian imtihanat gitu, seminggu atau 2 pekan itu anak sudah pelajari duluan buku, anak ringkas, selesai. Yang terpenting sebenarnya dari ilmu itu tuh kita tuh udah punya frame. Itu yang paling penting itu. Banyak orang tuh kacau ilmunya, kenapa? Karena nggak ada frame dia. Dia nggak punya kerangka, nggak punya kerangka. Banyak baca tapi nggak ngerti bagan-bagannya, kerangkanya nggak ngerti. Nah dulu anak metodenya seperti itu, thariqahnya. Bikin seperti itu, ini terbagi menjadi ini. Jadi tergambar semua dari kitab ini tergambar. Alhamdulillah seperti itu. Dan teman-teman kemudian mereka mengcopy di Microsoft, di apa, koperasi. Jadi tinggal gitu doang mereka. Sebenarnya kalau anak tarifin bisa itu ketika itu, cuman masih polos ya. Belum jadi pedagang parfum ketika itu. Iya. Nah, itu faedahnya besar. Jadi kita tuh tahu letak-letaknya gitu loh. Ya. Tahu letak-letaknya karena kita mentalkhis ulang. Secara global gitu loh. Itu bisa membuat frame ilmu yang bagus, pemetaan yang bagus. Iya. Taksimat, pembagian, itu pembagian ini terbagi menjadi ini terbagi menjadi ini. Ada yang halal, ada yang haram. Yang halal seperti apa, yang haram seperti itu. Itu kalau antum terbiasa menguasai seperti itu insya Allah membuat ilmu itu semakin lekat, insya Allah. Kayak gitu tata caranya. Karena kalau kita cuma baca doang terus, nggak mentalkhis atau nggak ngerti bahwasannya ini tuh ada kerangkanya, itu kadang-kadang buyar. Antum bisa lihat orang yang paling lama keluar ketika ujian adalah orang yang belajarnya mungkin banyak, tetapi dia tuh nggak ngerti frame-nya. Ada nggak di antara teman-teman sekelas? Memang pinter, maksudnya emang rankingnya lumayan atas sih, tapi lama minta ampun. Itu mungkin kalau misal ada extra time dia minta kali itu extra time. Mungkin ada injury time 15 kali 2 menit. 15 menit kali 2 mungkin minta lagi dia. Allah adu penalti sekalian. Tapi beneran dari sejak sekolah anak pribadi sampai di Libya juga, anak bisa katakan, tanya teman-teman anak selalu awal kalau keluar. Beneran. Cepat, ngapain lama-lama? Coba lama-lama? Mendingan kan ke kantin. Ya enggak? Ngapain lama di kelas? Antum ujian kalau bisa jangan lama-lama lah. Ya. Ya, ketika ada soal kayak gini, kita tahu ini di bab mana. Ini soal, ini di bab itu. Oh, gitu, seperti itu. Jadi simple pelajaran itu simple gitu loh. Tahu bagian-bagiannya mana. Karena aneh mentalkhis ketika itu. Ya. Urusan benar atau enggak, yang penting cepat. Ya enggak juga, jangan. Kalau bisa benar. Ya, ketika ada ini hafalan dihafal, ininya dihafal. Nih kayaknya nih yang bakal keluar nih. Biasa kita kayak gitu. Ya, kebanyakan para penuntut ilmu mereka malas mentalkhis. Malas membuat kerangka. Itu yang membuat gaya berpikir itu
standar. Tapi kalau gaya berpikir antum punya kerangka, punya pemetaan, tanya Syekh Muhammad Maretan. Mandor itu kalau nggak punya pemetaan, Bahlul nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membagi porsi ini kan. Jadi harus punya, ini bagian porsi ini bagian ini bagian ini. Begitu cara berpikirnya. Jangan kayak sebagian tulab. Sebagian tulab udah rata gitu, baca gitu. Sehingga nggak bisa ngebedain istighotsah sama isti'anah bedanya apa, nggak bisa, nggak tahu. Istikharah sama istighraq apa? Kok agak khorah sama ghraq, kayaknya kayak lagi tidur nih. Soalnya ghraq sama qorok. Ya. Harus bisa, ikhwan. Jadi gitu cara kitab seperti itu, kitab. Ilmu seperti itu caranya. Ilmu itu ada, ulama itu membagi kitab ada daftar isi. Daftar isi itu dilihat di nomor mana ya? Nomor 8. Daftar isi. Penting daftar isi itu. Untuk mengetahui kerangka kitab, buku. Ini bicara apa aja nih buku nih. Iya. Kalau misalnya kitab pelajaran kita, alhamdulillah udah daftar isi, dari situlah antum kemudian ringkas. Ini membantu banget. Seperti itu sebenarnya, enak. Apalagi ilmu kayak usul fikih. Wah, itu berat karena harus hafalin definisi. Perbedaan definisi ini dengan itu. Itu harus benar-benar tuh. Usul fikih itu termasuk yang dari Al-Irsyad dulu atau Lipia Asy-Syariah. Ana ringkas benar-benar. Ana ringkas, ana talkhis bagian-bagian ini definisinya itu. Nikmat alhamdulillah. Cuma ringkasannya udah enggak tahu kemana sekarang. Ya itu nusakh zaman itu apa? Mereka pintar-pintar karena apa? Nulis. Apalagi kalau sampai nulis meringkasnya sehingga ada frame ilmu dan kitab. Type yang 11, di antara perkara yang hendaknya penuntut ilmu berhati-hati dengannya adalah jangan sampai tujuan dan maksud satu-satunya dari membeli kitab-kitab tersebut hanya untuk takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Hanya untuk memperbanyak dan memenuhi laci lemari rumahnya agar dapat dilihat oleh orang-orang yang datang. Ini nih. Ini penyakit sebagian penuntut ilmu, bahkan sebagian ustadz. Hatta lulusan Madinah, lulus sekarang cuman koleksi buku doang. Sekarang udah sibuk di mana? Di travel. Sudah sibuk di mana? Di proyek ini, proyek itu. Terus buku-bukunya apa? Udah. Nggak dibuka. Nggak dibuka. Wakafan dari para ulama Saudi, wakaf-wakaf yang mereka berikan kepada talib ini nggak dimanfaatkan, padahal itu amanah. Ya. Padahal itu amanah. Tapi konsentrasinya di bisnis sekarang kelas. Nggak membuka-buka kitab lagi. Qadarullah. Dan kemudian pergaulannya hanya pada orang-orang kaya. Kelas, ilmunya kemana? Tapi bukunya tetap kinclong. Kenapa? Karena bininya apa? Pakai kemoceng, dibersihin. Nggak bisa seperti ini, nggak boleh. Ini nggak menghargai ilmu dan nggak menghargai orang-orang yang telah mewakafkan kitab-kitab itu. Para masyayikh Saudi atau orang-orang Saudi itu banyak loh mereka menggelontorkan dana. Kalau ada penuntut ilmu, UIM, anak Madinah, itu ngasih itu gampang mereka. Bahkan kita bisa bikin proposal untuk pengadaan kitab itu gampang di sana, bisa insya Allah. Apalagi kalau kita kenal dekat dengan seorang syekh, itu kan orang Saudi itu kan kalau ngasih duit itu kan semaunya. Kadang nggak mikir dan pengen udah hasilnya udah gitu aja udah. Sekarang pembangunan masjid yang dari Kuwait, dari Saudi, dana dari sana, mereka tuh cuma butuh foto bukti selesai. Nggak mau tahu antum gimana caranya mau antum semen berapa sak, bodoh amat, mereka nggak peduli. Mereka duit ada foto kelas, alhamdulillah, bas kelas. Simple mereka itu kalau urusan fulus itu cepat gitu loh ngalirnya. Apalagi orang Saudi itu. Tapi di balik itu kan ada amanah. Ibaratnya gini deh, antum misalnya minta sama donatur. Karena antum semangat untuk ilmu, minta sama donatur. Ya. Tolong uang ana butuh 2 juta untuk membeli kitab ini, kitab ini, kitab ini. Tapi dikasih sama beliau dengan harapan antum membaca dan pelajarinya. Kalau habis antum beli, terus antum khalas, lantarin udah enggak usah lah. Selamanya sampai wafat antum enggak baca, berarti antum telah menyelisih amanah dan harapan orang yang memberikan antum kebaikan. Begitu, ya. Jadi jangan cuma untuk takatsur, saling berbanyak-banyakan buku, ya.
ditaruh di cuman buat ditaruh di apa? Di ruang tamu. Dibuka enggak. Sekarang yang dibuka cuman apa? Laptop, HP, udah gitu doang. Dan itu bukan baca kitab. Baca postingan atau status WhatsApp teman, udah gitu doang. Terus buku ini diapain? Ya. Namun di profil picture-nya dirinya tapi duduk, belakangnya kitab-kitab, ya salam. Ya, cuman buat pamer. Apa artinya? Emang ilmu bakal masuk gitu kalau kayak gitu? Ya. Jadi jangan cuman buat dilihat oleh orang-orang yang datang. Buku itu bukan piala. Piala itu histori. Tapi buku itu adalah pelajaran sampai kapanpun. Kita nggak bisa baca piala, kita hanya bisa mengenang piala. Tapi buku kita bisa baca. Nggak bisa kita kenang buku. Lucu, masa ilmu dikenang? Saya tuh dulu udah pernah loh mengkhatamkan saya dulu udah pernah loh baca buku ushul fikih. Ya malu lah harusnya ngomong kayak gitu. Sekarang saya udah nggak pernah lagi baca, ya malu lah. Ya, beda dengan piala, ya kan? Buku itu bukan piala dan buku lebih berharga daripada piala. Ya, begitu. Taib, sungguh ini merupakan ketergelinciran yang sangat berbahaya dan buruk. Di antara kemungkaran terkait perpustakaan, ya, taib, kalau ini maktabah, di sini perpustakaan, bahwa sebagian orang kini telah menjadikannya tujuan, bukan lagi sebagai sarana ilmu. Maka Anda ini maksudnya perpustakaan di sini bukan perpustakaan tempat ya, maksudnya antum membuat perpustakaan itu kini jadi tujuan doang, bukan sarana ilmu lagi. Paham gak maksudnya, ikhwan? Artinya membanyak-banyakin kitab itu tujuan, bukan wasilah. Gitu loh. Ya, maka Anda dapati banyak dari kalangan orang-orang bodoh yang mengumpulkan kitab-kitab dalam perpustakaan pribadi mereka, menjilidnya, menghiasinya dengan tinta emas tanpa mempelajari isinya sama sekali. Meaningless. Nggak ada artinya dong kayak gini. Yang mereka maksudkan dari pengumpulan tersebut adalah berbangga-bangga dan ingin dilihat oleh orang lain. Ini juga nggak bermanfaat. Sehingga dikatakan tentang mereka dia adalah seorang ulama atau penuntut ilmu. Ulama memang berbeda pandangan mengenai at-takatsur fil kutub. Memperbanyak buku-buku. Ulama beda pandangan. Ada yang memandang bahwasanya itu tidak baik karena itu israf atau itu berlebihan. Tapi ada atau itu akan mentasdid ilm, yaitu akan mencerai-beraikan ilmu kalau kebanyakan buku. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak masalah memperbanyak buku selama dipandang itu bermanfaat nantinya. Ana pribadi lebih condong pendapat kedua. Tapi bukan berarti pendapat pertama salah. Jadi intinya orang itu mengukur dirinya. Kalau dengan memperbanyak kitab membuat dia bingung atau membuat dia menelantarkan kebanyakan kitab, maka lebih baik jangan banyak-banyak. Sedikit aja. Tapi kalau dengan memperbanyak kitab, membuat dia banyak referensi untuk kedepannya dia insya Allah memperkaya khazanah ilmiah, maka banyaklah kitab itu. Apalagi dia seorang da'i. Apalagi dia seorang da'i yang mungkin kadang ikut dengan yayasan atau ikut diskusi. Misal kayak Dewan Fatwa dan semisalnya. Ya itu perlu banyak pustaka, perlu itu, referensi. Ya. Nah, jadi dilihat dari masing-masing kebutuhan dan interest. Nah, di sini memperbanyak buku yang kata sebagian ulama itu bisa mentasdid al-ilm, mencerai-beraikan ilmu. Ini kata Syekh Sami As-Sukhair hafizahullah. Dan beliau muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang ajaibnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu beliau itu ternyata perpustakaannya kecil. Punya buku cuman berapa rak kecil doang. Enggak kayak umumnya ulama yang mungkin besar.
Tapi antum kalau mendengar penjelasan Syekh Utsaimin itu dakik. Ya, dia Masya Allah memudahkan banyak hal yang sulit gitu loh. Ya. Kalau model Syekh Utsaimin ini modelnya apa ya? Seperti istiqomah dengan yang itu saja tapi mendalam memahaminya gitu loh. Bukan model yang meluas dengan segala referensi. Walaupun yang dibahas hanya satu hal gitu loh. Ulama beda-beda memang. Ada di antara ulama yang biasa ngajar di Madinah walaupun beliau bukan tinggal di Madinah. Tapi bulanan datang ke Masjid Nabawi untuk ngajar kajian bulanan. Sekali ngajar tuh biasanya 4 sesi, 5 sesi itu. Namanya Syekh Yusuf Al-Ghufais. Syekh Yusuf Al-Ghufais ini, beliau takhusus di Allah lupa. Ana kira beliau khusus di akidah. Ya. Dan beliau juga memiliki penjelasan terhadap kitab-kitab usul fikih dan juga fikih Hanbali. Boleh dikatakan ulama yang paling ngerti A sampai Z kitab-kitab dan isi perut kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zaman sekarang, Syekh Yusuf Al-Ghufais ini. Ya. Itu dikenal di Madinah, anak-anak Madinah itu harus tahu, semua tahu, anak-anak Madinah terutama yang lama, tahu Syekh Yusuf Al-Ghufais. Dan pernah membantah Syiah di sebuah channel mungkin 10 atau belasan tahun lalu, yang mana Syiah mencoba untuk mengkritisi pemikiran Ibnu Taimiyah di kitab-kitabnya, namun dibantah oleh Syekh Yusuf Al-Ghufais, dan beliau mengatakan, aku mengenal atau hafal tulisan-tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah harfan. Per huruf-huruf aku tahu semua gitu. Itu belasan tahun lalu ngomong kayak gitu. Dan kalau misalnya beliau ngajar di Masjid Nabawi, kalau sekarang beliau ngajar kitab Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir karya Ibnu Qudamah, terus ngajarin kitab Ar-Raud Al-Murbi' Fikih Hanbali karya Mansur Al-Buhuti, dan juga beliau mengajar tafsir juga di situ sekarang. Beliau ketika menjelaskan, orang yang awam pasti nggak ngerti ngomong apa beliau. Tapi penuntut ilmu kalau mendengar penjelasan beliau, ini orang nggak sembarangan ini. Ilmunya luas sekali, nggak bisa dilukiskan. Tapi kalau orang nggak fokus di ilmu, maksudnya orang awam yang lewat seliweran di Madinah kan, di Masjid Nabawi kan banyak orang lewat seliweran, dengerin beliau pasti bingung. Tapi bagi yang betul-betul fokus di ilmu, ini orang nggak sembarangan. Ini syekh ini ilmunya ini kayak lautan. Ada ulama kayak gitu. Ada ulama kayak Syekh Utsaimin. Sesuatu yang luas, sesuatu yang rumit mungkin, itu bisa beliau berikan taksimat dan rinci yang membuat mudah. Itu Syekh Utsaimin. Beda dengan Syekh Yusuf Al-Ghufais. Bahasa beliau itu bahasa kitab banget gitu loh. Bahasa yang dipakai seperti bahasa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Luar biasa. Ada ulama lain yang renyah bahasanya. Yang bahasanya seperti bahasa Ibnu Qayyim. Ada di Makkah ada namanya Syekh Hasan Al-Bukhari. Bukan Hasan Al-Jaizi, bukan Hasan Al-Bukhari. Itu ada. Kalimatnya itu renyah, enak. Ya, dan seperti ada sastranya itu ada gitu loh. Kalau yang lunak paling mudah kalau sekarang paling mudah Syekh Abdul Razak Al-Badr. Penjelasan beliau itu terhadap apa aja itu paling mudah dicerna itu Syekh Abdul Razak. Makanya kalau antum misalnya Allah rezekikan antum kita semua insyaallah ke Masjid Nabawi, hadir di kajiannya Syekh Abdul Razak ba'da subuh dan ba'da maghrib,
Dari semua majelis yang ada di Masjid Nabawi, baik maghrib maupun subuh, selalu majelisnya Syekh Abdul Razak itu paling digandrungi para tulabul ilm dan orang-orang awam. Kenapa? Bahasanya mudah. Ada ulama karakternya seperti itu, beda. Juga kitab-kitab seperti itu, ikhwan. Kitab-kitab itu ada yang karakternya itu berat dan disengaja oleh penulisnya. Disengaja. Matan-matan fikih, apalagi usul fikih. Matan itu kan dia kitab ringkas, tapi menyeluruh. Sebagian kitab mutun, yaitu kitab ringkas itu, apalagi yang berupa syair, itu kadang bahasanya itu muaqqab, yaitu menjelimet, rumit, ringkas tapi rumit, sehingga butuh tafkir dan pemikiran dan butuh tafsir yang dalam, disengaja oleh penulisnya. Syekh Shalih Al-Utsaimin, nah ini beda lagi, Syekh Shalih Al-Utsaimin yang biasa mengadakan daurah di Madinah, walaupun qadarullah 2 tahun belakangan ini tidak bisa, ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin itu syekhnya para asatidzah kita yang lulusan Madinah. Semua asatidzah Ahlussunnah nih yang lulusan Madinah pasti bergurunya juga ke Syekh Shalih Al-Utsaimin di daurah-daurah beliau. Sampai kalau di Madinah ada daurah Syekh Shalih Al-Utsaimin, beberapa asatidzah kita langsung safar ke Saudi untuk apa? Ikutan daurah di Saudi. Jadi bukan syekhnya datang ke Indonesia, enggak. Ini syekhnya daurah di Madinah, beberapa asatidzah kita langsung safar ke gurunya ini. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya beberapa penulis ulama menulis buku-buku ringkas, padat, tapi jelimet. Itu mereka sengaja. Dengan maksud supaya talibul ilm itu betul-betul punya ihtimam dan memperhatikan setiap lafal dari kitab itu. Ada seperti itu, ikhwan. Cuman enggak diterjemahkan beberapa kitab itu. Ya. Makanya untuk membeli kitab, kembali ke anjuran yang nomor berapa itu, anjuran yang nomor 1, memilih petuah dari sebagian guru atau para penuntut ilmu yang mumpuni sebelum menelaah kitab yang hendak dibeli. Jangan sampai salah kitab. Ya, apalagi habis itu terserah membeli kitab sok tahu dia baca merasa paham. Nah, ini ribet nanti jadinya. Ya. Jadi ada kitab yang berat walaupun ringkas. Tafsir Jalalain. Itu ringkas, tafsir ringkas, 1 buku doang. Tapi not recommended bagi orang awam pemula. Karena enggak paham. Karena itu tafsir Jalalain untuk orang yang mutawassitin, yaitu orang-orang yang udah di tingkat lanjutan, bukan di tingkat pemula untuk tafsir. Nah gitu. Antum baca terjemahan tafsir As-Sa'di yang 6 atau 7 jilid, itu lebih mudah antum pahami daripada antum baca tafsir Jalalain cuma 1 jilid. Bayangkan ada kitab seperti itu. Maka kitab itu kadang bukan dari tebal atau tipisnya, tapi dari apa maksud penulisnya, tujuan penulisnya. Begitu ya, ikhwas sekalian. Ini kajian ini antum paham nggak anak ngomong apa ya, ikhwan? Beneran? Anak selama kajian tentang kitab kayaknya antum diem aja tuh, kayak menyesal kenapa gue datang ya gitu. Ya, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjut sedikit. Bismillah. Tadi dikisahkan bahwa suatu saat seorang ulama pernah mengunjungi perpustakaan semacam itu, yaitu yang cuman untuk gaya-gayaan atau kumpulan-kumpulan buku doang supaya dilihat orang. Iya, beliau ulama ini mengunjungi perpustakaan seperti itu karena nggak tahu niatan asli pemilik perpustakaan. Maka ulama itu pun terkagum dengan, wah masya Allah buku-bukunya nih ya. Namun ya namanya ulama ya, tak khususnya di ilmu, ketika melihat keindahan kitab-kitab ini, tentu ya nggak akan cuman apa yang namanya kagum gitu, nggak cuman itu doang ya. Ya orang ketika misalnya gini loh, kita ketika ada seorang hobi moge ya, dia hobinya moge, hobi motor ya, ngelihat seseorang punya moge yang luar biasa dengan modifikasi masya Allah, pasti dia kagum dan pasti akan nanya-nanya.
Ini dari mana nih? Kok bisa nih? Ini pasti nanya-nanya. Karena passionnya tuh ada gitu. Sebagian ulama ini ketika melihat perpustakaan, ya pasti nanya dong ke pemiliknya, nanya-nanya beberapa hal tentang kitab. Namun ketika ia mencoba menguji pemilik perpustakaan tersebut, ia mendapati pemiliknya ini seorang yang bodoh, yang tidak pernah membaca dan tidak pernah menelaah kitab yang ada sama sekali. Lantas ulama tersebut berkata kepadanya dengan sindiran, kitab-kitabmu banyak tetapi airmu sedikit, kering maksudnya. Antum punya banyak kitab, deras kitab ilmunya, tapi antum tuh kering. Namun orang yang buta huruf itu tidak memahami makna perkataan orang alim tadi. Ya. Ngerti gak maksudnya? Ulama ini nyindir dengan bahasa versi ulama gitu loh. Bahasa yang seorang penuntut ilmu pasti ngerti maksudnya apa. Kitabmu banyak, tapi airmu kering. Ya. Ternyata orang itu buta huruf. Dan orang itu nggak paham sindiran ulama ini, gitu loh. Berarti saking nggak ada kepekaan ilmu, nggak ada kejenius, nggak ada ilmu sama sekali, nggak ada pikiran sama sekali tentang untuk membaca kitab. Disindir dengan halus dan ngena seperti ini aja nggak ngerasa. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang kalau antum disindir dengan tidak halus, atau disindir dengan halus misalnya. Misal, antum nanya, Ustadz, afwan Ustadz, toharoh itu artinya apa ya? Terus anda bilang kan, Masya Allah Pak, jenggot antum lebih banyak Pak ya daripada ilmu antum. Kira-kira antum tahu, ngerti nggak maksud anda apa? Jenggot antum lebat. Pertanyaan antum terlalu basic Pak, bukan meremehkan, tapi ini tidak sesuai dengan penampilan antum, gitu kan ya? Ngerti nggak maksud anda sini? Jangan-jangan antum nggak ngerti juga nih kayak orang ini, ya? Jenggotnya antum Masya Allah mencerminkan antum sudah lama ngaji. Tapi pertanyaan antum, apa ya toharo itu apa ya? Gimana ya? Ana mau ngecengin gak enak juga. Tapi ini gak bisa seperti ini. Makanya Al-A'mash itu kan pernah diceritakan di sini. Al-A'mash itu siapa itu? Ketika beliau di majelis, ada seorang bertubuh besar, jenggotnya lebat, kayak Syekh Kabir. Ya. Maka dia bertanya sesuatu kepada Al-A'mash di depan para muridnya, sesuatu yang membuat Al-A'mash itu merasa kasihan. Setelah orang itu pergi, wahai para tulab sekalian, lihatlah orang yang tadi itu. Jenggotnya itu bisa membawa sekian ribu hadis. Tapi pertanyaannya, ke bahasa kita sekarang, kayak anak TPA. Sangat tidak mencerminkan penampilannya, gitu loh. Ya. Jangan sampai kita itu di rumah kita ada rak buku Masya Allah. Tapi ketika antum ditanya, itu ada buku ruh ada tulisan buku ruh di rak antum, ruh. Itu tuh kayaknya populer tuh, banyak yang jual tuh, tapi karya siapa ya? Enggak ada buku tentang roh, jangan khurafat. Malah pemiliknya mengatakan enggak ada, padahal orang itu ngeliat itu buku itu. Oh ada ya. Iya. Karya Ibnul Jauzi. Makin bahlul dia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mana? Ibnul Jauzi beda lagi. Tuh kan? Udah jelas-jelas itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia ngomongnya apa? Ibnul Jauzi karena saya pengen nyingkatin gitu loh. Ini menunjukkan enggak ngerti sama sekali akan ilmu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnul Jauzi itu beda generasi. Beda orang. Ibnul Jauzi lebih dulu. Dan tertulis di kitab Ruh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia malah pengen nyingkat. Karena dia ngira bahwasanya Ibnul Jauzi adalah singkatan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya ini ngawur namanya. Ini mau disentil kesian. Mau dipukul pakai rotan lebih kesian lagi. Ya begitu ya ikhwan. Mungkin aja antum juga dengar perkataan anda gak paham. Karena sama-sama kesiannya sama orang ini. Mohon maaf nih, ana agak tajam juga kayak gini. Karena emang kita ini zaman sekarang ini kebanyakan hal yang di luar ilmu. Maka ana semangatin supaya ayo kita baca lagi tuh buku-buku. Hatta buku syarah usul salah seperti ini ikhwan. Kupas tuntas tentang 3 prinsip pokok. Baca. Ini basic sekali hal-hal kayak gini teman-teman sekalian. Baca. Apalagi di sini ada pembahasan tentang dasar akidah. Terutama kitab tauhid dan syarah kitab tauhid kayak kitab Mulakhas
Syarah kitab tauhid karya Syekh Shalih Fauzan, itu penting banget itu. Jadikan itu sebagai kitab ummi, yaitu kitab yang sifat induk. Ada beberapa kitab induk yang harus antum punya di perpustakaan antum. Dia basic banget itu. Seperti syarah penjelasan kitab tauhid misalnya. Itu penting banget itu. Ya, karena itu bisa menyeluruh untuk banyak cabang akidah. Juga fikih juga perlu ada, tafsir perlu ada. Ya begitu teman-teman sekalian. Dan ketika antum punya kitab-kitab itu, ya baca. Jangan cuma dipajang. Kemudian misal punya kitab Al-Masail karya Ustadz Abdul Hakim Abdad, sekian jilid lengkap. Kalau antum nggak baca terus antum ngapain? Wah, antum punya kitabnya Ustadz Abdul Hakim nih. Antum cuma klaim doang. Nggak ada isi antum. Airnya nggak ada kalau bahasa ini. Kitab antum deras, airnya antum nggak ada. Baca itu kitab. Waduh, berat baca. Berat apa itu? Fontnya gede kok, insyaallah kan gede-gede fontnya itu. Tinggal baca. Wah, berat pembahasan Ustadz Abdul Hakim berat. Terus kenapa kok berat? Antum kenapa beli? Kan gitu. Baca coba. Bermanfaat insyaallah. Ya. Dan kitab-kitab lainnya. Jangan cuma klaim doang teman-teman sekalian. Ya, bukan berarti ini kita katakan bahwasanya keluar dari salafi kalau nggak bisa baca kitab, bukan begitu. Tetapi kita ini hati sudah banyak terganggu dengan hal-hal di luar ilmu. Ya. Kita butuh istiqomah untuk baca sesuatu yang berfaedah, konsentrasi, duduk dengan baik, baca walaupun berapa halaman doang tiap hari. Jadwalkan itu. Ya, apalagi sebelum kerja, sebelum pergi, baca. Dicoret tuh bagian yang mungkin penting yang bisa kita ingat-ingat nanti pas di perjalanan. Baca tuh. Murojaah lagi nanti malamnya baca lagi sebelum tidur. Kalau memang gak ada waktu lagi, ya udah di awal hari dan di akhir hari. Gitu. Ntar sebelum tidur baca, Pak. Apapun gitu, baca Al-Quran, baca beberapa lembar dari buku yang ringan, insya Allah akan terasa efeknya. Ya jangan gitu, jangan gini-gini terus. Ya buku nggak dibaca, cuma dipajang, dapat wakaf, dapat hibah, dapat hadiah, nggak dibaca-baca. Ya jadi nggak layak seperti penuntut ilmu, nggak layak dia ngaku sebagai penuntut ilmu. Kalau ilmu itu udah mengelilingi dirinya di rumahnya, tapi dia nggak mau memanfaatkannya. Ya begitu ya teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian. Semoga memotivasi kita untuk lebih membaca buku lagi dan supaya lebih balance ilmunya, jangan bahlul-bahlul amat ya. Gitu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.